Hai hai hai, annyeong 친구들. Ketemu lagi di channel aku, Dian's Diary. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Di video kali ini aku mau berbagi resep kuah terasi atau kuah belacan. Ini khas Bangka ya. Ini dipakai buat kuah otak-otak atau pempek rebus Bangka. Enak banget. Dan satu lagi khasnya Bangka yaitu cukanya. Ini rasanya asam, manis, pedas, asin gitulah, pokoknya campur jadi satu. Ini khas Bangka ya. Nah, apa aja bahan-bahannya? Ini dia. Ini yang pertama bahan kuah terasi dulu ya. Untuk bahan-bahannya ini ada cabai merah keriting, kemudian bawang putih, jeruk kunci atau jeruk songkit. Kemudian ada gula pasir, terasi sangrai, ini kuncinya ya, karena kuah terasi harus pakai terasi. Terasi sangrai asli Bangka, kemudian ada air matang. Nah, ini bahan-bahannya yang akan kita olah jadi kuah terasi. Nah, untuk terasinya ini aku pakai terasi sangrai dari Raja Tenggiri. Ini bisa diorder, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya. Ini enak banget, aromanya nggak terlalu menyengat dan rasanya gurih, bikin sedap masakan dan sambal. Pakai buat kuah terasi untuk empek-empek atau otak-otak ini juga enak banget. Nah, langsung aja untuk cara membuat kuah terasi atau kuah belacan ini, kita rebus air dulu. Ini bukan air matang yang 150 ya, ini air terpisah. Rebus air, kemudian kita rebus cabai merah keritingnya itu sekitar 5 menit. 3 menit pertama, kemudian 2 menit terakhirnya kita masukin bawang putih. Supaya bawang putihnya masih ada aromanya ya, jadi jangan lama-lama ngerebusnya. Setelah direbus, lalu kita blender. Kita blender, ini semua bahan kita blender kecuali jeruknya ya. Jadi cabai, terasi, kemudian gula pasir, bawang putih, ini kita blender semuanya, dicampur dengan air matang yang sudah kita sisihkan tadi 150 ml. Oh ya, aku nggak dikasih tambahan garam ya, karena terasinya sudah asin, jadi nggak perlu ditambah garam lagi. Tapi kalau kalian suka yang rada asin ya silahkan ditambah sedikit ya. Ini kita blender sampai halus ya. Nah, ini udah jadi, tapi belum jadi banget karena air jeruknya belum kita campur. Jadi kita taruh dulu di wadah saji. Setelah di blender, kemudian baru kita masukkan perasan jeruk kunci. Nah, ini kuah belacannya menurut aku sih udah pas rasanya ya. Tapi kalau kalian mau ditambahin cabai, kalau kurang pedas boleh. Kalau mau dikurangin pedasnya juga boleh. Nanti resepnya, bahan-bahannya ada di deskripsi ya. Jadi kuah terasi atau kuah belacan ini rasanya tuh harus manis, asem, asin, pedas. Nah, untuk asinnya gurih-gurihnya itu dari terasinya, jadi nggak perlu tambahan MSG lagi. Jadi kalau terasinya udah gurih, udah enak, pasti juga enak kuah terasinya. Makanya pilih terasi yang kualitasnya bagus. Kemudian buat teman-teman yang belum pernah ke Bangka, kalau ke Bangka tuh pasti nemu kuah terasi atau kuah belacan ini. Kalau makan otak-otak di sini pakainya kuah ini. Sama ada dua lagi jenis kuah, cabe sama kuah tauco. Nah, kalau di daerah lain kan biasanya kuahnya pakai kuah kacang ya. Nah, kalau di Bangka kuahnya ini khasnya. Nah, ini bisa kita simpan di wadah, lalu kita masukin kulkas biar awet tuh sekitar 1 mingguan lebih ya. Itu rasanya masih enak. Jangan lebih dari itu ya. Kalau lebih dari itu bikin aja baru lagi. Gampang banget kan cara bikinnya.
Nah, ini siap masuk kulkas dan besok bisa bikin otak-otak bakar bangka dicocol dengan kuah terasi. Ini enak banget. Selamat mencoba ya. Kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu cuka khas Bangka. Ini bahan-bahannya, ada gula merah, saya pakai yang batok, biasanya sih pakai yang keping. Kemudian asam, bawang putih, dan cabai rawit merah. Jangan lupa air ya, untuk detailnya ada di deskripsi ya. Untuk cabai rawit merah dan bawang putihnya itu kita haluskan, boleh diulek atau boleh di blender dengan sedikit air. Kemudian asamnya itu kita larutkan dengan sekitar 50 ml air, dan gula merahnya kita sisir atau kita hancur-hancurkan dulu ya biar cepat larut. Nah, untuk airnya, takaran air sudah ada di deskripsi ya. Nanti aku taruh semuanya bahan-bahannya di deskripsi detailnya ya. Airnya kita didihkan dulu, kemudian kita masukkan semua bahan. Ini gampang banget buatnya, tinggal cemplung-cemplung. Untuk kuah cuka khas Bangka ini beda dengan Palembang ya. Kalau Palembang kan lebih pekat. Nah, kalau cuka Bangka nih enggak terlalu pekat, jadi kesannya lebih encer gitu. Nah, jadi untuk kuah cuka ini rasanya lebih ke asam ya. Jadi asam, manis, pedes gitu ya. Nah, pedesnya tergantung sesuai dengan selera aja. Kalau mau lebih pedes silahkan tambah cabai rawit merahnya. Kalau kurang ya tinggal dikurangin takarannya aja dari resep ini ya. Nah, tadi kita tambahin setengah sendok teh garam. Nah, ini dimasak di api sedang cenderung kecil, jadi biar nggak meluap ya kuahnya. Diaduk-aduk sampai gula merahnya larut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir untuk lebih manisnya lagi. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih, udah tinggal kita angkat. Nah, untuk kuahnya sendiri kalau mau disaring silakan disaring biar lebih jernih, lebih bersih ya. Tapi kalau mau ada tekstur bumbu-bumbunya itu ya nggak masalah ya, nggak disaring karena kan ini bumbunya tadi di blender halus. Nah, ini sudah mendidih dan gula merahnya udah larut semua. Tinggal kita cicipin, kalau misalnya dirasa kurang asin ya ditambah garam aja sedikit. Tapi ini menurut aku udah pas rasanya, udah asamnya dapet, manisnya dapet, pedesnya dapet. Enak banget pokoknya, seger buat kuah cuka empek-empek. Cukanya aku saring karena mau masuk botol juga buat disimpan di kulkas. Jadi aku juga nggak terlalu suka dengan yang masih ada bulir-bulir cabai dengan bawangnya ya. Tapi tergantung selera. Kalau kalian sukanya ada teksturnya silakan. Nah, nih buat kita makan bersama empek-empek. Gitu aja, gampang banget kan cara bikinnya. Silakan dicoba di rumah. Oke, sekian dulu resep dari aku. Semoga resepnya bermanfaat ya dan bisa dipraktekkan di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih sudah nonton. Annyeong.